Capek, tapi nggak tahu sih kenapa. Kadang bukan fisik yang lelah, tapi pikiran yang terus berisik. Kita overthinking, cemas, ngerasa nggak cukup, dan akhirnya burn out. Kayak hidup terus jalan, tapi hati kita ketinggalan jauh di belakang. Tapi tahu nggak, di tengah semua itu, iman bisa jadi alat penyembuh paling ampuh. Karena iman ngajarin kita buat percaya bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, bahwa di balik hal yang bikin stres, selalu ada maksud dari Allah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 286, Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, kalau kamu lagi di titik terendah, itu bukan berarti kamu gagal. Iman juga kayak charger buat hati. Pas kita disconnect dari Allah, hati jadi lowbat, cemas, bingung, dan kehilangan arah. Tapi, pas kita reconnect lagi lewat zikir, doa, dan sholat, pelan-pelan hati mulai tenang. Kadang kita udah berusaha buat tenang, kita udah coba istirahat, udah dengerin musik, udah self-healing versi kita, tapi tetap aja gelisah kan. Akhirnya kita doa, berharap bisa tenang, tapi anehnya hati ini malah kayak kosong gitu. Kayak doa itu nggak ngaruh apa-apa. Sebenarnya bukan karena Allah nggak dengar, tapi seringkali kita datang ke Allah cuma buat nyari jalan keluar, bukan buat nyari kedekatan. Kita doa supaya masalah cepat selesai, bukan supaya hati kuat menjalani cobaan yang Allah kasih. Padahal justru di situ letak maknanya. Doa itu bukan sekedar cara minta, tapi cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Tapi yang dimaksud dikabulkan itu bukan selalu berarti dikasih yang kita mau. Kadang Allah itu kasih waktu, kasih hal lain, atau malah kasih kekuatan untuk bertahan. Doa itu nggak selalu mengubah keadaan, tapi bisa juga mengubah hati. Dari panik jadi tenang, dari takut jadi yakin, dan dari overthinking jadi lebih ikhlas menerima ketentuan Allah. Jadi kalau doa kita terasa belum cukup menenangkan hati kita, mungkin kitanya yang terlalu sibuk memaksakan kehendak sendiri. Padahal doa itu tentang menyerahkan kendali. Dan justru saat kita ikhlas berserah, disitulah datang ketenangan dari Allah. Sekarang kita bedain healing versi Islam dengan tren self-love duniawi yuk. Kata self-healing dan self-love tuh sekarang lagi viral banget. Banyak orang bilang, kamu harus cintai diri sendiri, kamu butuh me time, kamu pantas bahagia. Sebenarnya itu bagus, tapi kalau nggak hati-hati, kita bisa jatuh ke arah yang salah. Self-love dunia bilang, utamakan dirimu di atas segalanya. Tapi self-love versi Islam, kenali dirimu agar kamu mengenal Tuhanmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Menurut hadis riwayat Baihaqi. Healing versi dunia fokusnya memanjakan diri seperti jalan-jalan, belanja, dan tidur panjang. Sedangkan healing versi Islam fokusnya menenangkan jiwa lewat zikir, sholat, dan kembali pada Allah. Dunia bilang, kabur dulu biar tenang. Tapi Islam bilang, dekatlah dengan Allah biar tenang. Karena sesungguhnya, hati itu cuma bisa tenang dengan mengingat Allah. Pada Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah berfirman, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang.
Jadi, kalau kamu lagi nyari healing, coba bukan cuma pijat tubuhmu, tapi tenangkan juga jiwamu. Kalian tahu gak sih definisi sabar itu apa? Dan gimana sabar itu bisa jadi kekuatan mental? Jadi, sabar itu bukan diam, bukan juga pasrah. Tapi, sabar itu kekuatan mental yang lahir dari keyakinan bahwa semua yang Allah rencanakan pasti ada maksud baiknya. Kadang orang berpikir bahwa katanya sabar itu lemah, padahal justru sabar itu kekuatan yang paling tinggi. Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya, dari hadis riwayat Muslim. Cahaya yang ngebimbing kita waktu semuanya terasa gelap. Sabar bukan cuma nunggu waktu berlalu, tapi gimana caranya hati tetap tenang sambil menunggu. Orang yang sabar itu bukan yang gak pernah marah atau nangis, tapi yang tetap berusaha baik meskipun hatinya lagi sakit. Karena sabar itu bukan sekedar tahan, tapi juga percaya. Percaya bahwa Allah gak pernah salah waktu ngatur jalan hidupmu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153, Allah bilang, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi, setiap kali kamu ngerasa lelah, ingat, sabar itu bukan tentang kuat sendirian, tapi tentang yakin bahwa kamu gak pernah sendirian. Jadi, overthinking emang bikin kepala kamu penuh sih. Tapi, iman yang kuat juga bikin hati kamu penuh. Doa itu bukan cuma minta sesuatu, tapi cara kita untuk menenangkan jiwa. Healing itu bukan sekedar hiburan, tapi perjalanan kembali kepada Allah. Dan sabar itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang lahir dari keimanan.